Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan mengganti piston Jupiter Z atau mesinnya sama dengan PGR New ya. Sama aja sih kalau penggantian piston itu untuk motor seri Yamaha bebek itu sama aja ya. Nah, kenapa saya ganti pistonnya? Karena pistonnya udah aus, udah ngebul, udah sering kering oli. Nah, ini saya pakai partnya yang ori. Seher yang ori cuma 150.000, udah berikut ring seher, udah berikut apa namanya, pen piston, udah berikut sepi seher. Nah, ini ring sehernya kita buka aja dari bungkus Yamaha-nya. Semuanya isinya itu ada 5, ada ring cacing 1, ring spinner 2, dan ring bagian tengah dan ring bagian atas. Nah, kita pasang ring cacingnya terlebih dahulu. Ingat ya, sebelum dipasang itu harus dibersihkan terlebih dahulu untuk bagian komponen lubang-lubang oli di pistonnya. Kita pasang ring spinnernya. Oke, kita masukkan ring spinnernya. Nah, ini ring spinner yang kedua. Nah, setelah ring spinnernya masuk, kita pasang ring tengah. Nah, ini ada tulisannya harus menghadap ke depan. Oke, kita pasang aja di yang bagian tengah. Nah, kita pasang yang bagian tengah. Setelah itu lalu kita pasang yang bagian atas ya sahabat. Nah, seperti ini ya. Kalau kita buka si sepi pistonnya, ini ada 2. Kita pasang terlebih dahulu 1. Nah, ini untuk tanda panah itu menghadap ke bawah. Jadi kita pasang yang bagian kanannya dulu karena saya memasangnya dari sebelah sini. Nah, kita masukkan si sepi pen pistonnya. Nah, setelah terpasang si sepi pen pistonnya, lalu kita ambil pen pistonnya ya. Ini pen pistonnya bawaan si piston. Oke, kita kasih oli sedikit, kita masukkan. Oke, lalu kita masukkan ke stang sehernya secara perlahan. Nah, kita masukkan. Setelah pen pistonnya terpasang, ke langkah selanjutnya pemasangan sepi pen piston. Nah, ini harus ditutup ya di bagian lubang-lubang crankcase-nya supaya si sepi pen pistonnya kalau mencelang itu dia tidak langsung masuk ke dalam ya. Lalu kita pasang ring sehernya disusun ya terlebih dahulu. Nah, supaya si ring sehernya bisa masuk dengan sempurna ya. Nah, oke, sekarang kita masukkan. Nah, jadi memasukkannya itu harus ditekan-tekan sambil dimasukkan secara perlahan supaya si ring sehernya itu masuk dengan sempurna ya sahabat. Lalu jangan lupa kita masukkan rantai ketangnya. Nah, sambil diputar-putar si rantai ketangnya itu supaya pistonnya menghadap ke depan atau posisi timing atas atau posisinya di timing top ya. Nah, seperti ini ya sahabat. Oke, mantap. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan si bantalan tensioner bagian bawah ya. Bantalan tensioner ketang bagian bawah. Lalu kita pasang si packingnya. Nah, jangan lupa si packingnya dikasih lem sedikit saja ya. Nah, setelah packingnya terpasang, ke langkah selanjutnya kita memasukkan head. Nah, setelah headnya dimasukkan, mari kita tarik rantai ketangnya. Lalu kita masukkan dengan tangan aja diketok-ketok. Nah, ini kita pasang ringnya ada 4, lalu kita masukkan umurnya ada 4. Sini umurnya menggunakan umur topi ya. Nah, oke. Nah, oke, sekarang kita masukkan semua murnya.
Lalu kita kencangkan si umurnya menggunakan kunci 12. Oke, setelah si bautnya kita kencangkan, jangan lupa baut yang sampingnya itu dikencangkan menggunakan kunci 8 ya. Nah, ini bautnya itu baut boring samping ya, bagian samping. Nah, setelah si bautnya semuanya terkencangkan, kita kencangkan baut penahan noken as. Ini menggunakan kunci E5. Lalu kita masukkan si gigi sintriknya ya. Nah, kita masukkan si gigi sintriknya menggunakan saya ini menggunakan obeng, bisa menggunakan jari-jari juga bisa ya. Kita masukkan si gigi rantai ketangnya, lalu kita susun si rantai ketangnya, lalu kita masukkan baut penahan gigi sintrik atau baut noken as ya. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci 17, bisa 17 sok atau 17 T. Lalu kita posisikan top ke depan. Nah, seperti itu lurus ya, karena di sana ada garis. Karena kalau tidak lurus bisa tabrakan antara klep sama piston. Nah, oke. Kita ke langkah selanjutnya. Ke langkah selanjutnya adalah penyetelan klep bagian atas dan bagian bawah. Untuk yang atas saya dikasih sekitar 10 mili, yang bawah dikasih sekitar 10 mili. Yang atas bisa pakai 5 mili ya untuk ukuran coolernya, atau 0,5, atau yang bawah 0,10 ya. Nah, oke, setelah si setelan klepnya disetel, kita pasang tutup klepnya. Jangan lupa karetnya supaya tidak terjadi kebocoran. Nah, ini tutup klepnya sudah kita pasang, lalu kita kencangkan. Lalu kita pasang tutup gigi sintriknya. Nah, lalu kita kencangkan baut gigi sintriknya. Di sini bautnya masih menggunakan obeng ya, sahabat. Nah, oke. Masih menggunakan obeng. Bisa menggunakan obeng ketok atau obeng yang obeng kembang yang biasa tapi yang panjang supaya tenaganya lebih besar. Nah, setelah penutup gigi sintrik terpasang, jangan lupa karburatornya terpasang, selang-selangnya terpasang. Ini ada keleman karburator, jangan lupa ya dipasang juga, sahabat. Jangan lupa di sana ada karet tutup setelan rantai ketang. Oke, businya sudah terpasang, karburator kenapa sudah terpasang? Kita hidupkan aja. Olinya sudah masuk, kita menggunakan pedal oil. Setting dulu karburatornya, oke. Kita setting sesuai keinginannya ya, jangan memaksakan ya. Jadi kita setting karburatornya itu sesuai keinginan dia ya, jangan sampai memaksakan keadaan ya. Sampai-sampai Pak. Maaf, tapi yang jempling dia merek. Ayo lah. Masuk Pak, bakar itu. Yang jempling, tapi yang kia tenaga korpus, tanggal 12. 200. Bisa. Setelan Prabas we. Bisa. Yang waktu di bulan yang Prabas, jalan Anjang, turunan. Tunggu teh. Bisa kemana jarum teh diturunkan tak? Tuh. Kedua itu. Kedua. Keren nih motor Adam, ada yang lagi motor kita ya. Jadi mesin teh tiisan gitu kan. Menggandeng dengan knalpot tungkul ya, ini kan. Cih, perfect. Tidak ada suara. Wah, sekian orang ada layak war. Dog ya bu, kecil dah.
Kamu mau nyempling oke, ngari kok kapan teh? Bono. Pasar tuh. Kawana? Pantai. Pantai mau. Pinggiran pantai. Sudah ya. Kita indayan dulu sampai beberapa saat. Oke, guys. Tatung enteng saya di YouTube.